Let's go motherfucker, bro. Di kolom komentar. Dan sekarang kita akan segera masuk untuk round kita yang pertama di Bermuda So Survivors. Dimanapun anda berada pemirsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote, kita terbangkan pesawat kita setinggi-tingginya di Bermuda. Ini dia pertempurannya, akan segera kita mulai. Yes, Survivor, ini dia untuk match pertama kita di babak Grand Final Free Fire Indonesian Master 2021 Fall. Dan kita sudah melihat beberapa masing-masing tim yang sudah turun mencoba untuk memenuhi drop zone masing-masing. Kalau kita bisa mention juga ada teman-teman dari SES yang as always di area atas, dan juga ada teman-teman dari Iko yang sudah menghinggap arah atas, yaitu Sipiat. Dan juga kita lihat di sini masih juga cukup enak, masih tentram. Belum ada pertempuran pastinya karena masih ada tim-tim yang mencoba untuk baru turun ke area drop zone masing-masing. Let's say kita bisa mention juga di sini ada Prime dan juga teman-teman dari DG. Ya, masih bakal mencari lootingan area pertamanya, dan sesuai dengan apa yang gue bilang, drop zone pertama mereka belum ada yang bertabrakan satu sama lain. Even kalau gue lihat tadi DG turunnya di area Pocinok, mereka masih punya kesempatan untuk masuk menuju ke area Sentosa. Lagi-lagi tetapi kalau kita berkaca ke babak play-in, di area Sentosa sendiri ini nggak aman karena West Bandits juga sepertinya bakal masuk menuju ke area sana. Untuk area Cape Town ya seperti biasa, Onyx Olympus tidak memiliki gangguan, tidak adanya lagi tim yang bakal mengganggu mereka di area drop zone pertamanya. Setiap areanya sepertinya bakal menjadi aman. Ya, tapi kalau mengingat dari Onyx Olympus tidak ada gangguan, ada satu yang cukup usil juga. Apa tuh? Darkol mulai mencoba untuk memantau pergerakan dari Onyx Olympus nih. Kalau kita lihat tadi di minimap itu Darkol mencoba untuk turun ke area tengah-tengah keraton dan juga Capcom, but is okay, totally okay. Masih belum ada fight juga karena sadar diri mungkin dari Onyx Olympus sendiri itu masih belum mencoba untuk dapetin area Captonnya. Jadi mereka masih ayo udah kita forget it, kita lupain Darkol, kita looting dulu sejenak. Dan sepertinya kalau nggak salah benar seperti Bigan bilang, West Bandit itu mau nggak mau harus turun ke area Sentosa, yang dimana sebenarnya Sentosa itu milik teman-teman dari Prime. So mereka pasti akan ketemu Bigan, harusnya. The Prime, West Bandits, dan juga EVOS Immortal kalau kita berkaca di play-in itu menjadi tiga tim yang selalu turun di area Sentosa 2 kali Bermuda. Tapi dari ketiga tim selama di babak play-in ini tidak pernah melakukan fight di area Sentosa. Jadi mereka punya area lootingnya masing-masing dan juga jalan rotasinya masing-masing. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan di babak Grand Final ini hanya ada 2 tim dan kondisinya untuk masuk ke area Sentosa itu nggak bisa langsung pas turun dari pesawat mereka ngetur ke Sentosa. Kita lihat tadi untuk The Prime sendiri harus melalui Mars Electric dulu, sementara West Banditsnya melalui area Kota Tua. Ya, dan itu serunya. Kenapa? Kalau gua rasa sih dari kedua tim ini mencoba untuk menghindari peperangan karena ini masih early banget. Masih early banget, dan sesuai dengan Sentosa yang memang cukup luas juga untuk pembagian drop zone, mereka harusnya masih bisa wise. Di mana area West Bandit sendiri sih harusnya kalau misalkan dia mengarah dari zipline, dia pasti dapetin area tengah Sentosa. Sedangkan kalau udah di The Prime yang mengarah dari arah Mars Electric, berarti dia mengambil di sisi pojok kiri. Tapi kalau kita bisa bilang sendiri, dari pojok kiri itu sangat-sangat minim resource, dan sehingga dari Prime mungkin akan melakukan looting ke area tengah dan kemungkinan akan ketemu. Setuju, kalau misalkan timing rotasi dari kedua tim ini sama, karena kalau nggak salah harusnya dari kedua tim ini masuk ke area Sentosa di waktu yang sama juga dan pergi dari area looting pertamanya di Sentosa itu di waktu yang sama juga. Beda cerita kalau misalkan sepertinya skenarionya seperti ini, seperti yang lu bilang, kalau misalkan The Prime-nya masuk ke area Sentosa, tengah dari Sentosa, dan si West Bandit-nya ada di sana, sementara West Bandit-nya tidak berpindah tempat, misalkan West Bandit-nya nggak pindah tempat, mungkin bakal terjadi pertemuan juga. Tapi masih ada planning yang lain untuk West Bandit, bahwa sebetulnya mereka juga bisa melakukan looting menuju ke area sebelah kanan dari Sentosa yang dekat-dekat menuju ke areanya Cape Town. Wah, tapi kalau menurut gue sih nggak ketemu Bigan, benar-benar nggak ketemu. Kenapa? Yang pertama, mereka pasti saling mengetahui drop zone masing-masing Setuju. musuh. Setuju. Dan itu mereka pasti sudah mempelajari. Ini yang gue seneng kalau gue tuh nonton atau gue ngebawain turnamen yang dimana pro playernya itu ada. Pasti kita bisa ngelihat, oh ini bijaknya masing-masing tim. Yang dimana sebenarnya kebutuhan untuk di early itu ya udah ngeloot aja dulu. Nah, let's say bisa kita ambil contoh First Rider dan juga The Pillars Gladius. First Rider yang biasanya turun di area Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Karena First Rider tahu kalau sekarang ada penantang baru, The Pillars Gladius, penguasa Bima Sakti juga. Akhirnya First Ridernya ngalah tadi turun di pick.
Wow, mengingat dengan First Rider yang kalau misalkan dia turun di pick, alih-alih West Bandit kalau misalkan mereka mencoba untuk rotasi menggunakan Z-Plan, dia pasti harusnya ketemu di antara tengah-tengah patahan kota tua seharusnya. Tapi I wish tidak ya kan, karena ini masih early banget. Ya. Walaupun sebenarnya gue pengen ada kebarbaran di pagi hari gitu. Kebarbaran di pagi hari di Yoi. 5 menit pertama ini masih 5 menit pertama, jadi semua tim juga masih melakukan fase lootingnya yang sebetulnya gak perlu banget buat ngelakuin fight. Even kalau kita tahu permainan dari tim EVOS Divine sendiri itu benar-benar pasif untuk di bahkan sampai 7-8 menit pertama. Tapi kita nggak tahu, kita belum melihat pergerakan dari tim EVOS Divine dan juga tim-tim yang lain yang turun di area bagian utara dari minimap. Tetapi ternyata West Bandits yang tadi turun di area kota tua Sentosa dan balik lagi ke kota tua, kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan groundnya, tetapi di sana pun mereka tidak sendirian karena sudah mendapatkan tembakan-tembakan dari mungkin ada para player dari The Pillars Gladius bahkan di belakang dari The Pillars sendiri sudah ada DG Esports. Iya setuju. Tadi DG sudah ngeluarin satu sinyal juga karena teman-teman West Bandit. Ini ada gua di sini. Hati-hati jangan di sini. Dan itu sinyal yang cukup baik juga sehingga West Bandit mengingat dari dia yang memang cukup curam juga posisinya. Cukup tricky maksud gua. Yang posisinya memang ada di tengah-tengah antara DG dan juga First Rider dan juga ada TP bahkan. Benar-benar ini ada 4 tim sekaligus yang memang posisinya nggak terlalu jauh dan walaupun itu ada patahan, mereka tuh menguasai patahannya tuh masing-masing. Setuju gua, UAV-nya dihancurin. Emang harus banget. Apalagi groundingnya juga open field. Ini banget. cuma memanfaatkan patahan yang sebetulnya dibilang mematah banget juga enggak, karena turunannya itu lu masih masih bisa dikontrol lah untuk larinya. Jadi kalau lu lari turun juga nggak bakal istilahnya nuruk-tuk banget gitu. Betul, enggak. setuju. Masih bisa direm. Masih bisa direm, tapi kalau mengingat dengan posisi ngerem itu cukup susah juga Bigan. Betul. Karena licin. Makanya permainan grounding di area kota tua ini sangat-sangat sulit, tricky seperti yang lu bilang. Kalau misalkan zonanya masih tetap ke sini, terus mereka memaksa pertempurannya bakal terjadi di sini. Wah. Yang paling enak adalah tim-tim yang memiliki area grounding di atasnya kota tua, bawahnya peak. Setuju. Yang ada batu-batu di sebelah sana, bahkan sampai ke rumah L-nya. Karena kalau lu udah dapat grounding yang open field banget di sini, lu cuma bisa berharap pada glue wall yang dimiliki, pohon dan juga airdrop kalau misalkan airdrop lu udah bisa disummon. Iya, dan juga posisinya cukup enak untuk teman-teman yang masih di seberang Sentosa. Ya. Nge-spray sedikit, Nah. kill dapat kill. Yo, Tapi ternyata sudah dapat perangan Bigan. Ada Ses Alfaing yang sudah mulai bertemu bersama dengan anak-anak Gian Eko Esports 4 lawan 4 bakal terjadi kali ini. Koja dengan skornya sudah mulai melepaskan tembakan dengan begitu pahit menuju ke arah Ses Alfaing yang sebetulnya seperti biasa mereka turun di area mil dan ternyata di sana sebuah ledakan berhasil untuk menembakkan seorang ombak sendirian. Di sana harus sudah terkena down, bakal coba diselamatkan tetapi kembali dua orang tumbang dari tim Eko Esports. Kali ini bakal coba deras dari seorang Noten ke sebelah kanan melakukan flanking membelah lautan masuk menuju ke arah pertahanan serang lawannya kali ini. Terus melakukan spray down, terkena down kembali. Ada Koja di sana yang begitu sulit tetapi Kocai dengan biometric shopnya juga bakal mengancam seorang Noten. Pas bila terjadi karena Fung berhasil mendapatkan 1 poin gol pertamanya untuk Ses Alpha Inc. Kocainya masih berupaya untuk melakukan perlawanan tapi Kocai sudah tertembak dengan double barrel seorang Noten yang kali ini masuk Noten. Tumbang ternyata tapi masih ada Jojo dan juga Fung dari belakang untuk melakukan backup dan Bara masuk dari sisi pertahanan yang lain masuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Dutnya dengan sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Fung harusnya tapi Kojanya ditumbangkan lagi-lagi dan satu lagi untuk tim Eko Esports. Seorang Dut sendirian saja yang bakal berupaya melakukan perlawanan tetapi cukup solid. Dut rata sudah tumbang di posisi ke-12 dan Ses Alpha Inc. berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi pertamanya. Oh my god, Eko Esports, what are you doing? Ini posisi cukup sulit juga sebenarnya bagi teman-teman Eko Esports yang dimana mereka tuh benar-benar sudah dikepung banget sama teman-teman dari SES. Ada Bara yang mencoba untuk nge-split ke arah belakang dan mencoba untuk nge-tapping menggunakan XC18 dan itu sakit banget. Sempat dapatin headshot juga dari teman-teman Eko Esports dan Eko Esports harus menelan pil pahit. Harus tusun untuk di early game, di match pertama kita di babak grand final, Bigan. Oh my god. Padahal sebetulnya untuk tim Eko Esports sendiri merupakan salah satu tim yang benar-benar diwaspadai. Kita lihat posisi ngedrop dari tim Eko Esports ini ada di area atas dan tidak ada gangguan sama sekali. Yes. Bersama dengan tim EVOS Divine yang sebetulnya kalau kita lihat tim EVOS-nya sendiri
ini masih belum keluar dari area observatorinya mereka. Berarti kalau misalkan kita lihat posisi ngedropnya Iko ini ada di area Shipyard dan masuk menuju ke area Mil, berarti mereka hanya memainkan area sebelah atasnya saja. Dari area Shipyard bergerak ke arah kanan. Sementara sebetulnya kalau biasanya kita melihat patternnya dari RBR, yang notabene mereka adalah penguasa Shipyard untuk di fase reguler kemarin, mereka selalu memantapkan vehicle untuk masuk ke area tengah zona sebelum ada tim lain yang bakal datang. Oke, dan ternyata itu ya yang sudah terjadi. Kalau kita bisa lihat juga, ternyata posisinya cukup tricky juga. Posisinya di bawah, sedangkan teman-teman SES itu berada di high ground. Cukup sulit. Apalagi tadi dari Dudes yang sudah lumayan ada terkenok pertama kali dengan satu granat juga. Dan itu sudah membuang resource banyak juga sih harusnya dari teman-teman Eko Esport. Secara grounding emang posisi Eko Esport ini udah tidak diunggulkan. Udah tidak diunggulkan karena memang SES Alpha sendiri bermain di area Mil, looting di area Mil, mereka juga nggak melakukan perpindahan tempat terlalu banyak. Mereka memanfaatkan grounding aja yang ada di Mil dan mematahkan rotasi dari lawan-lawannya. Tapi kita bakal lihat dulu sejenak di mana teman-teman dari Onyx Olympus yang memang posisinya cukup sulit untuk masuk ke area atas. Dia sudah melihat satu pergerakan dari musuhnya yaitu West Bandit yang ada di sana, sedangkan satu pohon bertiga. Wow. Satu pohon bertiga. Iya, nggak apa-apa sih. Berbagi itu indah, Bigan. Berbagi itu indah, Yoi. tapi sepertinya dari tim Onyx Olympus sudah mulai bergerak masuk dengan komit dan ternyata di sini sudah ada The Prime Esports yang sudah akan segera bertemu bersama dengan tim NX Liga Game. Sebuah granat seorang Heo disiapkan sementara 3 orang kali melakukan raskara satu orang seorang Amerta yang bakal di geng sepertinya di arah depan sana, tapi Amerta masih bisa meloloskan dirinya dan seorang tembakan berhasil menurut seorang Deadpool di sana dengan M1014-nya langsung di end. Gak nge-end, gak Limzinya berupaya untuk bergerak mundur menarik ulur pertahanan dari tim NX Liga Game yang kali ini bakal dibuat kacir. Heyonya masih bisa selamat dari sebuah ledakan, tapi Limzi kali ini berada di sebuah pulau yang bakal ditumpangkan juga seorang Amerta, tentunya seorang Kiba yang kali ini bakal menyelamatkan timnya. Coba di ending balas, Limzinya masuk, berhasil mendapatkan 2 orang, tetapi ada menyisakan jar seorang Jirian saja karena sebuah pelontar dari Heyu menumbangkan 2 orang dari tim NX Liga Game, yang mana dari kedua tim harusnya saling melakukan revive satu sama lain untuk mendapatkan power firing yang lebih kuat tentunya, tetapi Limzi berhasil mendapatkan zona dan lemparan kembali M9 yang begitu memamerkan seorang Heyu menyisakan jar sendirian yang tentunya bakal sulit. Berapa di ending dulu, display lagi dihancurin glownya, dan VG-nya sudah tidak mampu diselamatkan, seharusnya langsung terpulangkan ke lobiran satu lagi di ras. Satu orang yang bakal menjadi tumbang juga NX Liga Game di posisi ke-11. Yes, dan kali ini ternyata ada Skybeast yang bakal mencoba untuk menggapai, dan itu dia sudah terkenok down ternyata. Tersisa 2 orang aja dari West Bandit. Yang kita belum lihat juga pertempuran di awalnya seperti apa, tapi kali ini ternyata Onyx mencoba untuk ngeras ke arah West Bandit dan tersisa 2 orang aja. Dari West Bandit ada Elzia dan juga ada Lexus. Ini dia kekuatan dari Onyx Olympus yang sebetulnya tadi posisinya benar-benar diberikan, tapi mereka berhasil menculik satu persatu memang dari tim West Bandit Esports belum selesai karena sama di Pilas Gladius berhasil mendapatkan area lebih dekat menuju ke arah zona. Harus lebih berhati-hati kembali kali ini tim West Bandit yang sebetulnya benar-benar terkunci pergerakannya, sudah terkena dan Lexu Boy ternyata terkena sebuah landmine yang dipasang oleh dirinya sendiri. Zikia sudah mulai terlihat, tetapi kali ini West Banditnya harus ditumbangkan juga karena Zikia dengan courtnya berhasil untuk menumbangkan West Bandits yang berhasil. Kali ini Onyx Olympus mendapatkan 2 orang dari tim West Bandits Esports. Oke, taunting dulu sejenak. Iya, ini dia Zixian di bawah senggol down. Ya, kalau kita bisa lihat juga tadi sebenarnya ada The Pillar juga yang mencoba untuk ikut campur peperangan antara Onyx Olympus dan juga West Bandit. Dan kali ini ternyata kita bakal lihat POV dari teman-teman First Rider yang sepertinya sudah melihat di minimap. Oke, ada pertempuran nih, join to fight yuk, let's go. Lu tadi sempat lihat gak? Ada notifikasi satu persatu member tim EVOS Divine itu kena. Wow. Di kalau nggak salah Danger Zone, dan sekarang kita ngelihat cuma nyisain Sam 13 aja loh. Seriously Danger Zone? Iya. Again? Pas tadi warnya NXL sama The Prime di area Sentosa. Tapi kali ini AYG sudah bakal. Oh my ternyata God, Abak jam sepelotarnya malah mengenakan dirinya sendiri. Coba di ending goal serang dia yang kali ini berhasil mendapatkan Abak tentunya. Dipasang sebuah gol dan di arah dalam juga Ikam. Sudah tuh bakal serang Lord kali ini dari arah kejauhan sana. Wow. Granat yang sangat luar biasa, lemparan yang sangat apik Jamik. LDR berhasil menumbangkan lawannya. Dari DG menyisakan 1 orang saja yang kali ini untuk berusaha untuk melakukan revive. Worinya melepaskan tembakan tetapi terbutakan. Masih ada asa, Ikamnya kembali ditumbangkan. Worinya masih ada asa, tapi
lagi-lagi Bion, ini dia rajanya granat. Wow. IOG walaupun harus kehilangan 2 orangnya, tapi kali ini kita bakal lihat sejenak di mana terasa 8 tim 22 orang. Dan sumpah ya, tadi lu kalau lihat dengan Bion, dengan Predik, dengan granat LDR-nya tuh masuk ke tower. parah. Wah, Made JV kena mental itu. Aduh, udah kena nyawanya, kena mentalnya juga. Tetapi kali ini Onyx Olympus bakal menyambangi The Prime. Ternyata Iron of God-nya harus tereliminasi setelah mereka berhasil untuk menumbangkan MTK Esports. Harus sudah rata juga Tiara dengan pelontar yang berhasil mendapatkan juara R9. Sementara Tayo dari arah belakang bakal melepaskan tembakan ke arah Heyo. Di sana tempat terlihat EVOS yang secara tumbang di posisi ke-7, Baby Bun. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat di mana ada Tayo mencoba untuk nge-tapping ke arah depan Heyo. Hati-hati, sakit banget SPD dari seorang Tayo ini. Dan kita bakal lihat di sisi lain juga Heyo cukup kesulitan. Linzinya berada di depan sana, masih diam aja. Di sisi lain berhasil untuk mendapatkan 1 kill-nya, Biga. Ya, The Prime menyisakan Limzi. Kali ini malah terkena sebuah ledakan. Limzinya bakal berupaya untuk melindungi dirinya dengan sebuah corona yang sudah dipasang juga. Tapi Limzi sepertinya sulit untuk selamat. Dibacokin The Prime. Harus sudah tumbang di posisi ke-6. Menyisakan 5 tim. EVOS-nya udah tumbang. Pillars masih ada dan Ses juga masih ada. Onyx juga berhasil mendapatkan banyak poin eliminasi. Wah, Onyx ini posisinya cukup hoki juga ya. Walaupun sebenarnya dia susah banget masuk ke dalam zona, tapi berkat dengan The Pillar yang tadi mencoba untuk ikut campur karena West Bandit, dia posisinya masih aman. Untungnya juga masih ada Sultan Dasar, tapi Tayo berhasil untuk bikin knockdown kan. Yes, kalau seorang Jojo dengan karnya kali ini mengancam pergerakan dari Onyx Olympus, bahkan dia juga tumbangkan kali ini bakal coba ending juga menyisakan Gare yang tentunya kali ini bakal sulit untuk selamat di balik sebuah gol yang mana zonanya juga tidak berpihak ke arah Onyx Olympus. Spider Jojo lagi-lagi yang Jeppernya berhasil mendapatkan sebuah knockdown, tapi sempat di steal kill oleh Devito, sempat disampaikan, but it's okay. Kali ini yang masih ada asa juga dari The Player Gladius yang berupaya melepaskan tembakan Siren. Ternyata Devito orang terakhirnya harus tereliminasi. 4 tim tersisa. The Player Gladius dengan kekuatan, dengan asanya bakal melepaskan tembakan ke arah tim First Rider kali ini. Chelsea tumbang seorang Noten dengan headshot, sebuah gerosan yang begitu mematikan karena Ses Alpha yang di sana berhasil untuk mendapatkan area grounding dan juga tengah zonanya, Baby Pun. Iya, di mana teman-teman dari TP di sini The Pillar sudah mendapatkan 1 vehicle yang cukup amannya juga, bakal langsung dipakai aja mengingat dapat zonanya juga tidak, dan mereka harus bergerak secepat mungkin. Dan kali ini seperti Mai Putra mencoba untuk nge-flank dulu, turun begitu saja karena dia tahu posisinya nggak dapat zona. Dan ada teman-teman Ses juga yang masih susah banget harusnya masuk ke dalam pertengahan zona, di mana ada 1 orang landak kuning di sana. Iya, dan ini keputusan dari tim The Pillars Gladius turun di waktu sebelum zonanya menyusut dan mengunci area tengah zona di arah bawah sana, berbekal dengan sebuah kampung di sana ada batu yang bisa dimanfaatkan. Dan justru kali ini posisinya terbalik, Ses Alpha yang bakal diajar habis-habisan oleh The Pillars Gladius. Granat disiapkan dari arah atas, ternyata barangnya tertumbangkan di arah luar zona. Granat masih belum berhasil tumbangkan. Onyx Olympus punya tumbang bersama dengan First Rider. Kali ini 3 lawan yang bakal terjadi antara The Pillars Gladius. Notennya harus sudah terkena. Jaja di harapan sana masih bakal berupaya untuk membalaskan kenakdannya, tapi Chelsea-nya sudah mulai masuk. Satu lagi Jojo yang ternyata juga ditumbangkan, dan ternyata ini dia The Pillars Gladius. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kusabut gunung Semeru dari akarnya.